Halo guys, welcome back to my channel guys. Hari ini kita akan mereview akuarium guys. Ini kebetulan udah saya setting berjalan ya guys ya. Ini ada beberapa item yang sudah saya siapkan. Namun yang mau saya review kali ini untuk pemula guys. Akuarium untuk pemula. Nah, seperti biasanya sebelum kita memulai video ini guys, kita ngopi dulu guys. Mari guys. Mantap. Walaupun kopinya udah dingin guys. Ini karena saya tadi pagi itu lagi gergaji akar rasa mala guys, batang pohon guys. Udah saya gergaji, terus saya satukan guys, saya lem guys. Nah, kali ini kita langsung saja mulai untuk review akuariumnya guys. Untuk pemula, ini saya sarankan untuk ya tergantung sih ya, dan terserah sih ya. Cuman saya lebih prefer akuarium yang ada list di sininya guys, list pelindung guys, di sudut-sudutnya guys. Jadi kesannya tuh lebih kokoh. Dan untuk akuarium ini akrilik guys ya, jadi bukan kaca yang bisa pecah itu ya guys ya, tapi ini akrilik guys, akrilik kayak plastik gitu guys, tembus pandang guys. Ini untuk ukurannya guys, panjangnya ini 36 ya, untuk tingginya ini 26 dan lebarnya ini 22 cm. Jadi sangat cocok ya untuk kita pemula yang misalnya mau bikin aquascape atau hanya sekedar untuk taruh ikan ya, piara ikan hias ya. Nah, cocok untuk pemula yang akuarium seperti ini guys. Kalau nggak salah saya belinya itu kisaran 70 ribuan. 70 ribuan kayaknya udah gratis ongkir sih. Dan untuk posisinya tuh di Jakarta ya guys ya. Nah, selanjutnya ini ada beberapa item ya, terutama batu bebatuan ya, dan sisa-sisa pasir yang ukuran kasar ya, yang bekas bonsai guys. Bekas bonsai ini saya ada taruh di dalam, di permukaannya, cuman hanya sedikit. Kemarin saya masih ada pesan lagi pasir tia, tulisannya pasir tia ya, TIA, pasir tia. Itu saya belinya sekitar 2 kg apa 1 kg ya, saya lupa. Kayaknya 1 kg deh ya, mudah-mudahan cukup sih ya. Kalau nggak cukup baru nanti kita tambahkan lagi. Sebenarnya saya mau setting itu akuariumnya itu model-model aquascape hutan guys. Ini saya udah beli juga apa ini, akar rasa mala ya. Akar rasa mala udah saya beli. Ini tadi pagi ya, saya gergaji terus saya tempelin, lekatkan, dia jadikan satu guys. Jadi ketika kita setting itu tidak belepotan, atau maksudnya tuh tidak lepas lagi ya, tidak goyang ya. Ini satu kesatuan. Ini ada bekas kapas ya, kapas yang saya kasih lem super nih, lem gila ya. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, paling kalau kita nanti kalau pasirnya udah datang, kita bisa setting supaya nggak kelihatan. Nah, posisinya itu seperti ini guys. Itu kalau nggak saya beli yang ukuran besar ya, ukuran besar atau sedang kayaknya, dan satunya ukuran kecil ya, dapatnya segitu guys. Kurang lebih harganya ya 15 ribuan lah ya.
Nah, terus untuk bebatuannya, ini kan saya ada sisa batu yang lama nih guys. Sisa batu yang lama ini sandstone ya. Nah, sandstone yang agak mengkilap gitu, bintik-bintik mengkilap. Selanjutnya saya beli batu, ini bukan batu erangga ya, tapi ini batu kreket. Kreket nih, batu kreket itu sekitar 2 kg. Harganya juga terjangkau ya. Batu kreket itu harganya 7 ribuan kayaknya ya guys ya. Sekitar ada 2 kg. Ya, cukup lah ya untuk tank mini seperti ini guys. Selanjutnya ini nanti saya masih ada beli batu bobbing ya. Bobbing stone sih. Batu bobbing tapi belum nyampai guys. Terus juga saya nanti ada beli untuk termometernya ya, termometer untuk pengukur suhu di sini. Kalau untuk pH meter saya kayaknya belum beli ya, cuman saya masih pikir-pikir. Dan juga saya mau review ini guys, ini juga ada satu ini pompa air ya, pompa ini water filter nih guys, dan berfungsi sebagai penyaring ya, penyaring air ya. Cuman ini ukurannya lumayan sih ya kalau taruh di dalam ya. Cuman kita nggak mau bahas ini dulu guys, kalau bahas ini agak panjang ya. Sebenarnya saya lebih prefer itu guys, saya lebih prefer penyaring pompa airnya atau penyaring air yang hanging itu loh, yang gantung di sini. Cuman dia harus pakai colokan. Maunya saya sih yang USB. Tadi malam sempat saya cek di toko online ya, itu ada yang USB, cuman ukurannya kecil, dia nggak bisa cantolin ke sininya, nggak bisa nyantol kan, ini terlalu tebal. Kecuali kalau ini panjang ketebalan ini, tepian ini misal 5 mm, mungkin muat. Tapi ini panjangnya udah hampir 2 cm atau 20 mm, itu nggak muat. Muatnya tuh yang hanya untuk ketebalan kaca yang 5 mm. Jadi mau nggak mau saya batalkan niat beli hanging water filter ya, yang bisa untuk gantung. Sebenarnya yang gantung bagus sih ya, cuma rata-rata sih colok. Soalnya saya agak takut yang namanya listrik ya guys ya. Nah, kemarin saya lihat ada yang aerator yang powernya itu pakai USB. Jadi kita bisa cas dulu. Powernya pakai USB guys. Dan nanti kemungkinan juga saya akan beli lampu yang dia pakai power USB ya. Maksudnya pakai power USB tuh kita harus pilih guys. Jangan yang pakai power USB tapi harus sambil dicolok, itu nggak bagus guys. Harusnya kalau yang power USB kita jangan yang itu, jangan sambil colok, tapi tanpa colok, udah dicas ada powernya. Jadi kita tinggal tekan tombol on-nya. Nah, ketika baterai habis baru kita cas guys, pakai kabel USB guys. Maksud saya seperti itu guys. Jangan sampai yang kita beli ya pakai power USB tapi harus sambil dicolok. Mau colok ke power bank, mau colok ke listrik, tapi itu sama aja langsung main colok ya. Maksud saya power USB ya, kita mau beli yang khususnya buat akuarium ya, jangan yang sambil dicolok dulu ya. Beli yang misalnya dia udah tersimpan baterainya, udah dicas, kita bisa on kan ya. Itu maksud saya, yang power USB harus seperti itu. Jangan power USB sambil dicolok menggunakan kabel USB-nya, jangan. Itu bagus kita beli yang colokan listrik ya. Kalau kita mau beli yang misal lampu USB, kita beli yang bisa di on kan tanpa harus colok ke powernya, ke baterainya dulu atau ke listriknya dulu ya, yang sudah tersimpan baterainya dulu gitu loh guys.
energinya udah tersimpan, jadi kita tinggal on kan, nanti kalau habis baru kita colok di cas. Maksud saya seperti itu guys. Nah, kemungkinan nanti saya akan beli yang lampu menggunakan power USB ya. Nah, itu saya lihat kemarin ada, jadi bisa jepit ke sini, ke tepi-tepi apa tuh, tepi-tepi akuariumnya dijepit. Nah, nanti kita tinggal on kan lampunya seperti itu guys. Nah, mudah-mudahan sih dalam waktu dekat ini saya bisa order ya lampunya. Nah, kalau semuanya udah siap, baru nanti kita setting lagi airnya, tanamannya seperti apa. Kayaknya pH meter harus kita siapkan juga guys, harus kita beli guys, untuk mengukur pH air guys. Kalau yang termometernya sih sudah saya beli, cuman belum sampai. Dan hari ini juga saya sempat kemarin beli tanamannya dari Bogor via toko online, tapi belum nyampai guys. Nanti kalau sampai nanti saya akan review kembali guys. Ya mudah-mudahan ya buat pemula, yang misalnya nggak mau ribet akuarium ya, biar nggak takut pecah, mendingan beli yang seperti ini guys. Ini akrilik, tapi tepi-tepinya nih, setiap sudutnya nih ada covernya, ada pelindungnya, jadi hitam guys. Mungkin video saya kurang begitu jelas ya guys ya, kurang begitu jelas karena dia nggak ada apa ya, kayak backgroundnya itu juga hitam guys. Ya mudah-mudahan teman-teman bisa lihat ya. Nah, ya seperti itu guys. Sebenarnya saya mau order akrilik lagi untuk penutup ini guys, penutup atasnya guys, akuarium guys. Cuman saya pikir karena ada batang pohon, kita nanti coba lihat settingnya gimana dulu deh. Kayaknya juga saya harus siapkan pasir ya, pasir. Kalau water pumpnya kan udah, water filter atau water pump ya, pompa airnya ya, udah ada. Nah, paling nanti kita lihat lah, letakinnya juga harus dekat colokan guys, biar enak guys. Selanjutnya apalagi yang mau saya review ya. Nah, paling itu aja sih guys. Kalau kita udah setting bagian tanaman dan air yang di dalam, kita udah setting guys, baru nanti kita tentukan ikan apa yang harus kita piara guys ya. Kalau mau piara ikannya, ada sekalian juga kita beli pakannya, makanannya guys ya. Saya kemarin sih sempat lihat ya, soalnya dulu itu sekitar 15 tahun lalu ya, saya sempat juga beli yang akuarium sekecil ini guys ya, yang modelnya juga seperti ini, bukan kaca. Soalnya saya takutnya kalau kaca kesenggol pecah atau apa ya, agak takut. Kalau ini kan akrilik kan lebih aman sih guys, lebih safety ya. Walaupun ini ada list hitam-hitam di setiap sudutnya, ya nggak apa-apa guys. Saya lebih suka seperti ini, kelihatannya lebih kokoh guys ya. Kalau dulu ya 15 tahun lalu saya sempat piara ramirezi guys, ikan siklit guys. Nah, kemungkinan nanti juga saya akan coba piara lagi ikan siklit. Kalau udah bosan, kita bisa setting ulang lagi aquascape-nya ya. Style akuariumnya yang seperti apa, nanti kita bisa ulang style lagi guys. Oke guys, mungkin sekian dulu review dari saya guys. Terima kasih buat teman-teman yang sudah setia menonton. Jangan lupa like and subscribe. Thank you.